Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan efisiensi anggaran itu salah satunya untuk memperkuat program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Penghematan anggaran dilakukan dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian lembaga hingga dana transfer ke daerah TKD. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025. Presiden akan menghemat anggaran belanja kementerian lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan Rp50,59 triliun berasal dari alokasi dana transfer ke daerah TKD. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan soal instruksi Presiden atau Impres mengenai efisiensi anggaran belanja negara. Mensesnek menambahkan, efisiensi anggaran itu salah satunya untuk memperkuat program makan bergizi gratis. Maknanya kan sama. Yang paling penting adalah sebagaimana Bapak Presiden tekankan, kita perlu mengencangkan ikat pinggang, kita perlu penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memilih kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan lebih berdampak langsung. Nah, jadi ya memang pada akhirnya nanti akan terjadi penyesuaian di setiap kementerian-kementerian dan lembaga. Tapi alhamdulillah, pikir sudah berjalan, tapi Bapak Presiden merasa juga ingin sesegera mungkin untuk itu bisa menerima manfaatnya lebih banyak, ya, lebih merata lagi. Nah, tentunya di situ ada konsekuensi, mungkin kita memerlukan penambahan biaya. Nah, sehingga dari hasil penghematan yang kemarin kita lakukan, pemerintah lakukan, ya, ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan juga untuk menambah program makan bergizi. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden untuk menghemat anggaran belanja negara. Puan menekankan efisiensi anggaran dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Efisiensi itu akan menjadi sangat baik dan efektif dan harus dilakukan bersama-sama. Jadi memang itu satu hal yang tentu saja DPR dukung, bahwa kemudian pemerintah, Presiden berharap bahwa di tahun 2025 ini APBN itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, seefisien-efisiennya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi DPR dukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dan Presiden khususnya. Lantas apa alasan Presiden melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun? Benarkah penghematan dilakukan untuk menambah anggaran program makan bergizi gratis? Bagaimana dampak efisiensi anggaran APBN terhadap kinerja kementerian lembaga dan pemerintah daerah? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian lembaga hingga dana transfer buat Pemda. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025. Presiden akan memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun, sementara Prabowo akan memangkas alokasi dana transfer ke daerah TKD sebesar Rp50,59 triliun. Ya, lantas bagaimana ya dampak efisiensi anggaran APBN terhadap kinerja kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah? Sudah bergabung di studio bersama kami Wisnu Juwono, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, dan juga tersambung lewat Zoom Mas Dede Prayudi, juru bicara PCO RI lewat sambungan Zoom. Selamat sore Bapak-bapak, selamat sore Mas Wisnu. Selamat sore. Baik, saya mau ke Mas Dede terlebih dahulu. Mas Dede, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ini, apakah sudah dirincikan kira-kira sektor mana atau yang akan diefisiensikan itu di bagian mana begitu? Ya, jadi ada beberapa poin ya, dan ini sebenarnya berlaku untuk KL maupun transfer ke daerah atau
TKD ya. Yang pertama itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kajian seremonial ya, FGD dan lain-lain. Ini mohon untuk dipangkas gitu. Lalu yang kedua juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu perjalanan dinas, entah itu keluar kota maupun ke luar negeri. Nah, wabil khusus untuk perjalanan dinas ini pemangkasannya lumayan besar, yaitu separuh dari apa yang sudah dianggarkan sebelumnya. Jadi 50% dari anggaran perjalanan dinas para ASN, para menteri, para pejabat negara itu dipangkas. Juga ada seminar-seminar atau acara-acara seremonial, termasuk juga seremonial menyambut tamu-tamu. Misalnya kalau konteks daerah, artinya menyambut tamu negara, tamu dari pusat misalnya, atau dari konteks pemerintah pusat menyambut tamu negara. Jadi seremonial inilah yang kemudian harus dikurangi karena inilah dia salah satu pos-pos anggaran yang sebetulnya kita bisa bikin efisien. Tapi semangatnya begini. Pemerintahan Prabowo Gibran ini sadar betul ya bahwa program-program hasil terbaik cepat atau PHTC ini adalah program-program yang melibatkan komitmen finansial yang nggak sembarangan. Misalnya program makan bergizi gratis tadi sudah disinggung ya, itu anggarannya 71 triliun rupiah. Lalu ada periksa kesehatan gratis itu 4,7. Belum lagi periksa TBC sendirian ya, itu ada di 8 triliun rupiah. Belum lagi renovasi sekolah yang dimana komitmen finansial pemerintah saat ini yaitu sebesar 17 triliun rupiah. Ini adalah komitmen finansial terbesar untuk renovasi sekolah. Nah, menyadari bahwa kita telah menaruh komitmen finansial sebesar itu untuk rakyat, untuk pembangunan negara, untuk kemajuan bangsa, maka kemudian kita juga harus bisa mengencangkan ikat pinggang. Karena opsi yang tersedia itu misalnya adalah menaikkan pajak misalnya ya. Nah, Presiden Prabowo sudah bertekad untuk tidak membebani rakyat ya dengan pajak yang lebih tinggikan lagi. Maka kemarin akhir tahun kita sama-sama dengar ya bahwa kenaikan PPN 1% dari 11 sampai 12% yang sudah menjadi kewajiban di maktub di dalam undang-undang itu hanya dikenakan kepada barang-barang yang sudah masuk ke dalam kategori barang-barang yang dikenakan PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Baik, Mas Dede. Nah, opsi kedua yaitu menambah ceiling utang. Nah, Presiden Prabowo itu tidak mau opsi kedua juga. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Presiden Prabowo lebih memilih untuk menunaikan program prioritas di dalam dokumen Astacita nomor 3, yaitu efisiensi birokrasi. Nah, dari sana ya harapannya kita menerima atau menghemat ya, bukan menerima, menghemat sebesar 300 triliun rupiah dari APBN 250, dari TKD itu 50 triliun rupiah. Demikian. Ya, Mas Dede, ini saya ingin konfirmasikan dari 306 yang ingin dihemat, ini 100 triliun informasinya akan dialokasikan ke makan bergizi gratis. Benar seperti itu? Ya, ini sebenarnya belum final dan belum menjadi rencana ya. Artinya kalaupun memang sudah mulai dibahas, ini belum menjadi rencana. Tapi apabila memang kemudian sudah menjadi rencana, apalagi ketika sudah dialokasikan, nah ini tentu saja kami akan menginformasikan. Tapi yang jelas untuk membiayai program hasil terbaik cepat tersebut, termasuk di dalamnya itu memang ada makan bergizi gratis, termasuk di dalamnya ada swasembada pangan, termasuk di dalamnya ada swasembada beras, swasembada energi maksud saya, termasuk di dalamnya ada kemudian yang tadi sudah saya sebutkan yaitu renovasi sekolah besar-besaran. Dan ini ada 8 poinnya, termasuk juga pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Ini ada 8 poinnya dan tentu saja pembiayaannya besar ya, dan memang untuk pembiayaan poin-poin yang tadi itu, yang program hasil terbaik cepat itu. Salah satunya memang program makan bergizi gratis. Terkait angka, ini masih di dalam tahap pembahasan. Baik, Mas Dede. Saya ke Mas Wisnu. Mas Wisnu, kalau dengan instruksi ini, apakah nanti kemudian kementerian lembaga ini masih bisa bekerja efektif dengan efisiensi-efisiensi yang tadi sudah disampaikan? Ya, tentu saja ini perlu diapresiasi ya komitmen Pak Prabowo untuk melakukan penghematan terhadap APBN kita, gitu ya. Karena kan intinya sepertinya prioritas beliau sekarang fokus pada program utamanya beliau yaitu makanan gizi bergratis. Tapi kan ada implikasinya juga ya seperti yang kita ketahui bahwa
jumlah kementerian dan lembaga negara ini kan bertambah ya, dari 34 di zamannya Presiden Pak Jokowi, misalnya menteri ya, 34 jadi 48, belum lembaga-lembaga negara lain. Nah berarti ada kementerian yang anggarannya di bawah 1 triliun. Nah ini tentu saja implikasinya sangat besar terhadap anggaran kementerian yang anggarannya kecil. Karena kan berarti kalau operasional kan nggak mungkin dipangkas. Yang dipangkas ya biasanya dana pengembangan gitu ya. Oke, operasional aspek perjadinya dipangkas juga. Tapi kan implikasinya kalau ada yang dipotong bagian dana alokasi untuk pengembangan, untuk program, nah berarti program-program kementerian itu akhirnya skalanya menjadi lebih kecil lagi. Kalau lebih kecil lagi, impact-nya atau outcome-nya itu akan menjadi dampaknya tidak terasa secara besar ke masyarakat. Baik. Saya rasa itu yang menjadi concern ya dari pemangkasan ini. Tapi ya saya rasa ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo emang komitmen untuk total terhadap program makan bergizi gratis ini gitu, dengan mengorbankan program-program yang lain gitu. Bisa jadi misalnya kalau kita bandingkan alokasi infrastruktur dari zamannya Pak Jokowi dibanding Pak Prabowo jauh lebih kecil di zamannya Pak Prabowo. Dan implikasinya apa ya, program-program besar infrastruktur seperti jalan tol, seperti bendungan, irigasi itu bisa jadi tidak akan sebanyak zamannya Pak Presiden Jokowi. Baik, tapi ini apakah ini merupakan langkah yang tepat? Ketika tadi demi makan bergizi gratis, terus akhirnya ada proyek infrastruktur atau mungkin ada proyek strategis nasional yang karena anggarannya dikurangi atau diefisiensi, akhirnya tidak kalau berjalan memang baik. tujuan utamanya adalah makanan bergizi gratis, ya ini langkah bukan tepat ya, emang yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun kan kebijakan publik itu adalah memilih opsi-opsi dari sumber daya yang terbatas. Nah tentu saja dengan anggaran yang terbatas, kondisi ekonomi global masih tidak pasti, ya sudah pasti ada anggaran yang harus dipangkas. Baik. Gitu. Oke, baik. Saya mau kembali ke Mas Dedek. Mas Dedek, untuk soal efisiensi APBN ini kan perlu langkah strategik ya, perlu kriteria yang jelas dan juga transparan. Jangan sampai mengorbankan program ataupun juga prioritas-prioritas lainnya begitu ya, program infrastruktur yang vital begitu untuk masyarakat. Nah, bagaimana kemudian pemerintah menjamin bahwa efisiensi ini tidak berdampak juga terhadap proyek-proyek lainnya begitu yang juga penting untuk masyarakat? Betul sekali. Jadi begini, Presiden ke-7 RI, Presiden Jokowi itu sudah investasi besar-besaran ya di infrastruktur. Nah, infrastruktur ini kan dapat dikatakan sebagai sarana dan prasarana pendukung untuk kemudian kita membangun sumber daya manusia kita. Nah, tibalah kita sekarang di bawah masa kepemimpinan Presiden Prabowo, Presiden ke-8 RI. Dan Presiden Prabowo dalam hal ini menekankan ada 3 hal. Yang pertama adalah effective government. Jadi pemerintahan ini harus efisien dan clean, bersih ya. Lalu yang kedua adalah keberpihakan kepada rakyat. Nah, keberpihakan kepada rakyat ini sudah ditunjukkan contohnya kemarin ketika Presiden memutuskan bahwa yang naik PPN-nya itu hanya barang-barang super mewah. Lalu yang ketiga ini adalah untuk memajukan kemandirian bangsa, supaya bangsa ini kemudian tidak bergantung kepada negara lain, kepada bangsa lain, termasuk di dalamnya adalah soal pangan dan juga soal energi. Nah, di luar itu semua, ketika kita melihat kebijakan ekonominya, kita sekarang sedang fokus membangun sumber daya manusia. Sekali lagi, kita sedang fokus membangun sumber daya manusia. Jadi melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya, sekarang Presiden Prabowo akan membangun sumber daya manusia. Tapi PSN itu sampai dengan detik ini belum ada yang anggarannya itu diambil atau dipotong. Begitu. Kemarin Presiden baru saja memimpin ya rapat kabinet, itu di sana diputuskan bahwa misalnya untuk IKN itu sudah dianggarkan untuk 5 tahun yaitu sebesar 78 triliun rupiah. Artinya komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan dan menunaikan proyek infrastruktur seperti IKN yang sangat vital ini itu tidak berkurang sama sekali. Kurang lebih demikian. Baik, untuk mekanisme efisiensi di setiap kementeriannya seperti apa? Nanti dijawabnya usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.
Di hadapan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan jajarannya untuk melakukan penghematan anggaran. Prabowo dengan tegas mengatakan tidak akan mencairkan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial tahunan. Menurut Prabowo, kegiatan seremonial tetap bisa dilaksanakan dengan cara sederhana yang pesertanya bisa disesuaikan. Prabowo mengatakan langkah ini bisa menghemat anggaran hingga 20 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk program kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di Vikonken. Kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Prabowo juga menyatakan anggaran perjalanan dinas para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih dipotong setengahnya untuk penghematan anggaran. Hasil pemangkasan anggaran perjalanan dinas dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, saya ingin ke Mas Wisnu. Tadi kan kita sudah berbicara soal dampak terhadap kementerian dan lembaga. Nah, kalau kita berbicara ada alokasi transfer ke daerah juga di situ 50,59 triliun yang juga akan diefisiensi ini akan juga berdampak pada pemerintah daerah. Nah, Anda melihat seperti apa? Jadi filosofi dari transfer dana daerah itu kan adalah untuk menolong kabupaten, terutama kabupaten atau kota yang tertinggal, yang daerahnya miskin banyak, penduduknya miskin banyak, ya, infrastrukturnya sangat minim. Nah, tentu saja dengan adanya pemangkasan ini ya mau tidak mau itu pasti terpengaruh. Infrastruktur bisa jadi tidak jalan, irigasi bisa tidak jalan juga. Nah, ini tentu saja langkah-langkah yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada pemangkasan dana transfer ke daerah, berarti harus ada kompensasi alokasi dari kementerian lain untuk menunjang daerah-daerah tertinggal itu. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum bisa menolong daerah-daerah tersebut yang kena pangkas agar program kemiskinannya tidak terdampak gitu, atau infrastruktur yang sangat dibutuhkan juga tidak terdampak, misalnya penyediaan air bersih gitu kan, itu kan nggak boleh terganggu gitu. Sedangkan kementerian itu juga dipangkas juga nih. Iya, nah itu dia. Jadi ini memang seni dari pemimpinnya Pak Prabowo, bagaimana dia mengarahkan menterinya untuk benar-benar memprioritaskan rakyat miskin. Oleh karena itu ya, kalau memang ada daerah-daerah kabupaten kota yang benar-benar tertinggal dan kena pangkas, dampaknya besar sehingga programnya macet dan menimbulkan dampak kemiskinan yang semakin besar, kesengsaraan yang semakin besar bagi rakyat kecil. Nah, disitulah pemerintah harus intervensi juga, gitu ya, dengan dana yang terbatas. Nah, itu seninya. Tapi Mas Wisnu sendiri melihat potensi dampaknya ini ke pelayanan publik nggak kira-kira? Iya, dampaknya tidak hanya infrastruktur, tapi pelayanan publik. Pelayanan publik kan juga butuh infrastrukturnya, gitu kan, butuh membayar personelnya, ya, kan tentu saja ada PNS, tapi ada juga tenaga honorer, gitu ya, untuk membantu pelayanan publik. Nah, kalau dengan ada pemangkasan ini kan tenaga honorernya bisa hilang. Tapi digitalisasi bisa menjadi opsi. Tapi masalahnya digitalisasi juga membutuhkan investasi awal yang sangat tinggi dalam hal infrastruktur IT, infrastruktur internet. Jadi ini benar-benar serba terbatas, tapi ya pemerintah itu tugasnya pemerintah untuk mencari dari berbagai macam keterbatasan itu, memilih kebijakan yang benar-benar pro rakyat miskin di daerah yang paling tertinggal. Baik, saya ingin ke Mas Dede. Mas Dede, ini bagaimana sebetulnya nantinya mekanisme efisiensi baik itu di kementerian lembaga maupun di daerah-daerah? Karena ada batas waktu yang juga harus
diberikan oleh Kementerian Lembaga dan Daerah ini ke Kementerian Keuangan kan? Iya, jadi masing-masing kementerian lembaga itu diharapkan untuk segera membuat list apa-apa saja yang akan dikurangi. Dan ini kaitannya dengan tadi sudah betul ya, kalau kita berbicara soal kegiatan itu adalah perjalanan dinas, itu adalah acara-acara seremonial, itu adalah FGD yang kemudian outputnya dianggap tidak terlalu dibutuhkan di dalam proses untuk mencapai tujuan dari masing-masing KL atau kementerian gitu. Nah, kalau item-item ini misalnya ini ada belanja operasional perkantoran atau ATK ya, atau misalnya ada belanja pemeliharaan, atau ada misalnya di sini bantuan pemerintah, atau misalnya di sini adalah peralatan dan mesin, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi di dalam prosesnya mereka melist down dulu para kementerian dan lembaga ini untuk kemudian pemerintah membahasnya ke DPR. Artinya DPR juga di sini akan terlibat di dalam ya mensinkronisasikan anggaran-anggaran apa saja yang akan katakanlah dikurangi ya, anggaran operasional apa saja yang dikurangi, item-item barang apa yang dikurangi, untuk kemudian dimasukkan ke item-item yang mana saja yang sekiranya ini memang sejalan dengan apa yang sudah termaktub di dalam dokumen Astacita yang menjadi prioritas pembangunan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Jadi mekanismenya kurang lebih begitu, ada 2 tahap dari pemerintah, yaitu kementerian lembaga melist down, lalu kemudian dibawa ke wakil rakyat kita ya di DPR untuk kemudian didiskusikan, dan diskusinya ini bukan berhenti sampai di apakah ini betul-betul dianggap bisa diefisiensikan, tapi juga lanjut ke efisiensi anggaran ini untuk kemudian dituang ke program-program mana saja. Kurang lebih demikian. Oke, Mas Dede, apakah perjalanan dinas seremonial ini ada rencana mungkin pemerintah akan beralih ke digital begitu, dan bagaimana infrastruktur digitalnya nanti? Ya, sangat bisa dan sangat mungkin untuk terjadi ya. Karena acara-acara seremonial ini bisa saja ya seperti tadi Presiden bilang, bahwa upacara-upacara, acara-acara seremoni peringatan ulang tahun, mungkin yang datang cuma sedikit secara fisik. Lalu kemudian ini bisa digeser ya menggunakan kemajuan teknologi yang sudah ada dan sudah berkembang sekarang, yaitu dengan menggunakan katakanlah ya teknologi Zoom aplikasinya, atau yang lain-lain ya, bisa juga Google Meet atau yang lain lah gitu. Akan tetapi ini juga belum final ya, tapi yang jelas Presiden ya sudah di dalam sejak pertama kali ketemu dengan para menteri di retret yang di Magelang itu juga sudah mengedepankan tentang pentingnya perkembangan teknologi, digitalisasi untuk clean governance dan juga untuk efisiensi anggaran. Jadi ini sangat mungkin terjadi, Mbak. Baik, Mas Dede, ini kan ketika kita berbicara soal penghematan anggaran, terus kencangkan ikat pinggang, itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, supaya tidak terasa dampaknya ke masyarakat, implementasinya seperti apa? Iya, itu betul sekali. Jadi sebenarnya kalau misalnya kemarin itu Presiden Prabowo katakanlah mau memilih jalan mudah gitu ya, tentu saja kenaikan PPN sebesar 1% itu dikenakan ke barang-barang konsumsi. Tapi kan kita sudah sama-sama tahu bahwa Presiden Prabowo tidak memilih jalan tersebut, karena Presiden Prabowo percaya bahwa rakyat ini tidak boleh dibikin susah, karena pajak itu harus memenuhi beberapa prinsip seperti prinsip keadilan, prinsip melindungi, dan prinsip keberpihakan. Dan opsi yang lainnya mungkin menambah ceiling atau batas atas utang, misalnya seperti itu ya. Tapi Presiden Prabowo juga tidak mau memilih pilihan tersebut. Nah, pilihan yang diambil oleh Presiden Prabowo ya sudah, ini sudah menjadi janji kampanye Presiden Prabowo sewaktu ikuti kontestasi politik tahun 2024, yaitu apa? Di dalam 17 program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di situ ada poin nomor 3 tentang efisiensi birokrasi atau birokrasi yang efisien, dan inilah yang sedang kami lakukan sekarang. Jadi negara ini tidak ingin menyusahkan rakyatnya, biarlah negara yang mengencangkan ikat pinggang. Kurang lebih filosofinya seperti itu, Mas. Baik, singkat Mas Wisnu, sama pertanyaannya sama, artinya ketika negara mengencangkan ikat pinggang supaya rakyat tidak merasakan dampaknya, apa yang harus dilakukan? Ya, dalam jangka dekat ya Pak Prabowo harus segera mencari sumber dana lain ya dari kementerian yang ada, mungkin dikombinasikan beberapa kementerian untuk membantu daerah-daerah tertinggal tersebut ya, misalnya Menteri Kedesaan, Menteri Transmigrasi bekerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk mendukung kota atau kabupaten yang benar-benar tertinggal.
saya rasa combining program tersebut salah satu opsi. Ya. Baik, terima kasih Mas Wisnu, terima kasih Mas Dede telah berdialog bersama kami. Selamat sore, sehat dan sukses selalu untuk Selamat semua. sore. Terima kasih. Pemirsa, PDI Perjuangan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas kado ulang tahun yang diberikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Rasa terima kasih disampaikan Putri Megawati Puan Maharani. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.